warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Silvi Marwah Ramadhani. Saya dari kelas 77. Saya berasal dari sekolah SMP 51 Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. 1. Islam melarang ghibah. Ghibah berarti memuji, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenal kejelekan atau aib orang lain, apabila dia tahu ataupun dia tidak menyukainya. Mengapa Islam melarang umatnya untuk berghibah? Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dengan surat Al-Hujurat ayat 12. Adapun surat Al-Hujurat ayat 12 yang diartikan, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa ghibah merupakan perbuatan keji. Orang yang ghibah disamakan dengan orang yang memakan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang pasti merasa jijik dan tidak senang memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat. Dengan akal sehatnya, orang pasti tidak akan mau memakan daging saudaranya, walaupun dagingnya segar dan sudah dimasak. Ghibah merupakan perbuatan yang dilarang dan menjijikkan. Perbuatan ini harus dihindari. Adapun inspirasi Islam untuk menghindari ghibah. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balasan dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Ada pun beberapa cara untuk menghindari ghibah. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang mengunjing. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif. Dan yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Nomor 2. Islam menganjurkan tabayun. Kemajuan teknologi informasi mendorong setiap manusia untuk menggunakannya sebagai media dalam mencari dan memperoleh berbagai informasi. Setiap orang harus mampu memilih dan memilah serta kritis terhadap setiap informasi. Dalam hal ini, sikap tabayun menjadi hal penting untuk dijadikan pasangan. Secara bahasa, tabayun mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Adapun dalil Al-Quran terhadap tabayun yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. Adapun arti dari surat Al-Hujurat ayat 6 ini adalah, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu."
Informasi yang dibawa oleh orang fasik jangan langsung diterima, akan tetapi harus diteliti terlebih dahulu. Penelitian terhadap informasi tersebut meliputi kualitas, pembawa, dan kepentingan berita. Keputusan terhadap berita tersebut jangan langsung diambil sebelum berita itu jelas kebenarannya. Berita yang tidak benar dengan tanpa dicari kejelasannya dapat merusak diri dan masyarakat sekitar atau berita hoaks. Tabayun pada informasi media sosial. Berikut ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang cepat akibat media sosial. Seperti halnya virus, informasi dalam media sosial berkembang dan cepat menyebar luas. Adaptasi remaja di Indonesia sangat cepat terhadap perkembangan teknologi komunikasi yang ada di saat ini. Mari kita lihat banyak remaja yang menggunakan gawai di pusat keramaian. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya adalah yang pertama, kebebasan informasi. Yang kedua, sikap sosial yang melemah. Yang ketiga, kelalaian dalam kewajiban. Tabayun berarti untuk menangani berita hoaks. Pengguna yang mudah menerima berita hoaks akan merugikan dirinya dan pihak lain. Bagaimana cara agar kalian tidak tertipu berita hoaks? Berikut ini adalah beberapa tekniknya. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoaks. Memetik hikmah dari tabayun. Tabayun memiliki manfaat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham, dan malas mencari kebenaran akan menghambat proses tabayun. Hal ini akan berdampak pada menunjukkan kualitas sikap masyarakat yang masih rendah. Pada media sosial, sering ditemui tulisan atau pertanyaan yang secara jelas bernada saling cela, ejek, berprasangka buruk, dan menggunjing. Akar permasalahan berawal dari kekurangan sikap tabayun. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik bicara informasi yang benar terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita kepada orang lain. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampaian berita. Proses selektif dan kritis atau tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Berikut beberapa manfaat tabayun di antara lain. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kata yang salah atau kalimat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.